warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Zulfa. Kali ini saya ingin berbagi inspirasi dan juga sharing pengalaman kepada para penonton semua terkait dengan tema kita hari ini adalah muslimah inspiratif ya. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini, bagaimana menjadi seorang muslimah yang inspiratif. Nah, yang pertama adalah kita senantiasa menjalankan atau menunaikan peran kita, kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan sebagai seorang ibu bagi yang sudah memiliki putra-putri ya. Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai seorang muslimah, kita juga memiliki jiwa pembelajar yang mana terus-menerus senantiasa semangat untuk terus belajar, bertumbuh sehingga bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita juga memiliki skill berwirausaha atau memiliki sebuah bisnis. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita, menunaikan peran kita sebagai seorang muslimah di dalam kehidupan berumah tangga, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Maka kita wajib menjadi menu yang utama ya, menjadikan itu adalah sebagai salah satu hal yang pertama yang wajib kita selesaikan. Apapun aktivitas kita, entah sebagai seorang profesi yang memiliki sebuah profesi, seorang profesional, kemudian kita mungkin ada aktivitas yang lainnya, namun kewajiban kita yang pertama harus terselesaikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita akan masuk di bagaimana kita memiliki jiwa pembelajar. Jiwa pembelajar ini tentu sudah ada pada diri teman-teman semua ya, karena sejak kecil pun kita sekolah tentunya, bahkan di antara teman-teman mungkin ada yang sudah menyelesaikan pendidikan sampai di bangku kuliah. Nah, namun jangan senantiasa kemudian lantas puas dengan apa yang sudah kita pelajari di bangku pendidikan formal ya. Kenapa? Karena itu saja belum cukup. Belajar itu adalah mulai dari buayan sampai ke liang lahat ya. Jadi jangan mudah puas, terus-menerus untuk belajar apapun yang mau kita pelajari sesuai dengan passion atau sesuai dengan kesenangan kita. Nah, kalau saya sendiri memang karena latar belakang pendidikan saya itu adalah seorang bidan, ya selain kewajiban saya yang pertama tadi sebagai seorang istri ya, sebagai memiliki peran di dalam rumah tangga ya. Nah, yang keduanya ketika saya mengaplikasikan bagaimana mengekspresikan jiwa pembelajar saya ya, terus-menerus belajar. Di samping waktu itu tetap bekerja di sebuah klinik ya, saya tetap belajar di sela-sela kesibukan saya, di sela-sela aktivitas profesi yang saya jalankan. Apa yang saya pelajari ya, karena passion saya di dunia kesehatan, di bidang kesehatan, maka saya tetap belajar. Misalnya saat itu saya belajar dunia tibun nabawi ya, kesehatan holistik, bahkan kemudian saya mengambil certified hipnoterapi, kemudian saya juga mengambil certified promoter Stephen ya, mengambil certified, misalnya terakhir ini saya mengambil certified terapi sujo, dan apapun lah ya, sesuai dengan passion teman-teman semua, apa yang teman-teman senangi. Jadi pokoknya terus-menerus belajar. Kenapa? Karena kita perlu mengamalkan sunnah Rasulullah, yang mana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya, dan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Jadi semangat untuk terus-menerus belajar. Kenapa? Ya, selain tadi mengamalkan hadis itu juga, kalau teman-teman sudah pernah ada yang tahu ya, bahwa diri kita hari ini itu bukanlah terbentuk dalam hitungan 1-2 hari, namun diri kita hari ini secara seutuhnya 100% ya, itu dibentuknya dari sejak kita masih kecil, bahkan ketika kita masih di dalam kandungan. Dan apa saja yang mempengaruhi? Ada beberapa hal yang mempengaruhi, diantaranya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah dengan siapa kita bergaul, ya itu akan mempengaruhi karakter potensi diri kita seperti apa hari ini ya. Ya tadi yang pertama adalah dengan siapa kita bergaul. Kemudian yang kedua, buku apa yang kita baca ya. Selama ini kita membaca buku-buku seperti apa, itu juga akan mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi kepribadian, potensi yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan apa yang kita ikuti. Nah, pertanyaannya adalah selama teman-teman
teman-teman sekalian itu lulus dari pendidikan formal, apakah teman-teman sampai saat ini masih rajin untuk ikut belajar kelas-kelas, misalnya pelatihan atau seminar-seminar? Nah, pastikan senantiasa mengikuti ya di daerah teman-teman masing-masing, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita. Nah, tadi inspirasi seorang muslimah, selain kita tetap menunaikan kewajiban kita sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga, kemudian yang kedua, masih ingat ya, yaitu kita memiliki jiwa pembelajar. Dan yang ketiga adalah pastikan kita juga memiliki sebuah bisnis atau berwirausaha. Nah, kenapa ini saya masukkan ke poin ketika sebagai seorang muslimah yang menginspirasi? Karena ya kita hidup di era yang sekarang dunia global ya, dunia sudah semakin canggih, teknologi sudah canggih luar biasa. Ya, pastikan kita juga memiliki peran ya untuk senantiasa bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi lingkungan kita, bahkan lebih luas lagi. Nah, salah satu untuk kita bisa menebar kebermanfaatan diri kita adalah kita harus kuat secara ekonomi, secara finansial. Nah, bagaimana untuk kita bisa kuat secara finansial, kuat secara ekonomi? Kita harus punya bisnis gitu ya, karena ya intinya apapun profesi kita ya, apapun profesi kita, pastikan kita punya bisnis, kita punya usaha sendiri. Oke lah ya, kita bisa mungkin dapatkan nafkah dari suami ya, mendapatkan penghasilan utama dari penghasilan suami. Tapi di samping itu, dengan meniatkan karena beribadah kepada Allah, maka ketika kita punya penghasilan sendiri, setidaknya kita bisa membantu pemasukan keluarga, kita bisa membantu meringankan suami kita, bahkan lebih jauh dari itu kita bisa jauh lebih bermanfaat untuk umat. Seperti halnya ibunda kita ya, Ibunda Khotijah, yang sangat menginspirasi sekali, dimana beliau adalah salah satu wanita terkaya ya di zaman beliau. Bahkan kalau teman-teman pernah membaca tarikhnya, 3/4 kekayaan yang ada di kota Mekah adalah punyaan beliau ya. Jadi tidak ada salahnya, bahkan jauh lebih bermanfaat jika kita seorang muslimah gitu ya, punya bisnis, punya penghasilan sendiri. Kembali lagi, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah sehingga kita bisa jauh lebih bermanfaat lagi. Nah, memang kalau saya sendiri sejak saya lulus kuliah, kemudian saya memutuskan menikah di 2 bulan, kurang lebih 2 bulan setelah saya menyelesaikan kuliah saya ya, di tahun pertama ya saya berkeluarga, saya sudah melatih diri saya untuk memiliki usaha, memiliki bisnis sendiri. Dan tentunya harus atas izin suami ya, harus atas ridho dari pasangan kita. Dan nanti kapan-kapan di video berikutnya, mudah-mudahan ya, insya Allah saya akan sharingkan bagaimana dalam menjalankan bisnis ya yang sudah saya jalankan. Jadi pengalaman bisnis saya kurang lebih 10 tahun, dan bagaimana bisa mencapai penghasilan 100 juta pertama. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat sharing ilmunya, bolehlah ya ditunggu di video berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman. Kenapa? Karena dengan uang yang kita hasilkan itu, kita bisa jauh lebih banyak bersedekah, kita bisa membayar impian-impian kita. Nah, tentunya impian kita juga kita niatkan untuk ibadah kan ya. Contoh misalnya, kenapa saya mau menjalankan bisnis? Ya karena saya punya impian yang harus saya capai gitu, yang saya ingin mensukseskan, menggolkan impian-impian saya, yang itu menjadi bagian dari doa-doa saya. Nah, alhamdulillah dengan menjalankan bisnis, banyak sekali impian-impian saya yang kemudian bisa terbayarkan. Nah, masalah soal bisnisnya apa, apapun bisnisnya yang teman-teman pilih, silahkan sesuai dengan passion teman-teman, sesuai dengan peluang yang ada di hadapan teman-teman ya. Namun kalau saya pribadi, ketika saya memutuskan bisnis apa yang akan saya jalankan, harus memiliki 2 hal yang utama. Yang pertama, bisnis itu harus bermanfaat. Jadi saya akan menjalankan sebuah bisnis jika bisnis itu jelas-jelas bermanfaat. Apa yang saya perjualbelikan itu betul-betul jelas manfaatnya. Dan yang kedua adalah merupakan sebuah kebutuhan yang dicari oleh makhluk hidup ya. Kenapa? Kalau itu bukan sebuah kebutuhan ya,
tidak akan terjadi repeat order, tidak akan terjadi loncatan-loncatan atau eksponensial penghasilan ya. Sehingga dua hal ini ketika saya memutuskan untuk menjalankan sebuah bisnis wajib ada, yaitu bermanfaat ya, dan yang berikutnya adalah kebutuhan. Nah, itu tadi 3 hal inspirasi seorang muslimah, yang mana bagaimana kita senantiasa menjalankan peran kita sebagai seorang istri yang pertama ya, dan juga sekaligus seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, kita memiliki jiwa pembelajar, senantiasa terus-menerus belajar, dan dalam keadaan bagaimanapun juga, pokoknya kita senantiasa belajar. Karena belajar hari ini tidak hanya selalu datang ke kelas, ke seminar, ke pelatihan, bahkan kita bisa belajar lewat buku-buku, lewat YouTube, ya, lewat teknologi yang sudah ada saat ini ya, banyak sekali. Dan yang ketiga adalah kita memiliki sebuah bisnis, kita menjadi seorang perempuan yang mandiri secara finansial. Itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, mudah-mudahan video ini menginspirasi, maka silahkan teman-teman boleh klik ya tombol subscribe, karena akan menjadikan saya semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten video berikutnya. Kemudian jangan lupa teman-teman juga boleh komentar ya, di kolom komentar silahkan teman-teman boleh kasih masukan kira-kira video apa yang akan ditampilkan berikutnya, karena alhamdulillah atas izin Allah saya diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan certified Stephen ya, sebagai seorang promotor Stephen. Kemudian saya juga seorang certified hipnoterapi, dan saya juga certified terapi sujo level 1 ya. Nah, silahkan boleh teman-teman request atau memberikan masukan. Insya Allah saya akan membaca dan merespon masukan-masukan dari teman-teman melalui kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan boleh like ya, dan share ke teman-teman, saudara, siapapun yang teman-teman merasa sayang, dan semoga video ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, sehingga setiap keluarga yang mana perempuannya itu mandiri, kokoh, bahagia, sehingga mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu saja dari saya. Terima kasih atas video yang teman-teman sudah saksikan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.